Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada yang kami hormati, kaum muslimin muslimat, marilah sebelumnya kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang pagi hari ini kita masih diberi umur oleh Allah Ta'ala, diberi kesehatan dan diberi iman Islam, sehingga kita bisa beraktivitas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiada suatu aral apapun. Untuk itu marilah kita ikrarkan bersama rasa syukur kita dengan bacaan kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya para pemirsa dimanapun berada, marilah kita lanjutkan kajian kita dalam kita mengkaji kitab Nasha'ihul Ibad, yang mana pada minggu kemarin kita telah bahas bersama-sama pentingnya kita bersama-sama mengamalkan ilmunya para ulama dan para fuqaha. Dengan sungguh-sungguh harapan kita akan diberi barokah selama hidup di dunia maupun hidup di akhirat, karena ada ancaman bagi umat Nabi Muhammad yang menjauh dari ulama dan para fuqaha, maka Allah akan memberi tiga cobaan. Yang pertama, diangkatlah barokah dari penghasilannya. Yang kedua, akan diberi seorang pemimpin yang zalim. Yang ketiga, akan mati tidak membawa iman. Semua itu kita hindari. Maka dari itu marilah kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Nasha'ihul Ibad, yang mana pada kesempatan siang pagi hari ini kami sampaikan sebuah makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu, utawi pangandika kang kaping 3, tai makalah ingkang kaping 3, ngan Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis cinarita saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pangendikanipun, man utai sapani wong iku dakhala lamun mlebu sapa man al-qabra ing kubur, ing alam kubur, bila zatin kelawan tanpa sangu, ai minal amalis sholihi, tegese tanpa sangu ngamal soleh, faka'an nama rokibah, mongko kaya-kaya sedune wong iku njegur al-bahra ing segara, bila safinatin kelawan orang nganggo perahu, ai fayakhriqa, tegese mongko banjur keri-keri kerem sapa man, gurkon kelawan kerem temenan, la khalasa ora ono kang bisa nyelametake lahu marang man, illa biman kejaba kelawan wong yang qiluhu kang bisa nyelametake sapa man ing wong mau. Dari makalah yang kita baca bahwa sahabat Abu Bakar Siddiq menika meriwayatkan sebuah hadis bahwa barang siapa masuk ke alam kubur dan mereka belum membawa bekal amal soleh, ketika hidup di dunia tidak mau beramal soleh, cuma menuruti hawa nafsu, berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada siapa saja.
Maka ketika mereka meninggal dunia atau mati masuk ke alam kubur, diumpamakan seperti halnya orang mengarungi lautan, yang mana kita sudah tahu bahwa lautan itu sebuah bahtera yang sangat luas dan sangat dalam, penuh dengan air. Mengarungi lautan tanpa memakai perahu atau memakai kapal, tentunya karena mereka mengarungi lautan dan tidak menaiki kapal satupun, tentunya secara akal, secara logika kita bisa membayangkan pasti mereka lama-kelamaan akan tenggelam di dalam lautan dengan tidak akan mendapatkan suatu keselamatan. Pandainya berenang, siapapun yang pandai berenang kok di lautan yang sangat luas dan sangat dalam airnya, tentu mereka akan lama-lama kelelahan, dan ketika kelelahan pasti mereka akan tenggelam. Kecuali mereka ketika di tengah-tengah lautan ada seorang yang bisa menolongnya dari kesusahan dalam mengarungi lautan tersebut. Maka dari itu, dari makalah yang dikatakan tersebut, marilah kita hidup di dunia ini untuk berlomba-lomba beramal soleh, beribadah, berbuat baik, agar kelak kita masuk ke alam kubur, kita menjadi orang yang selamat ketika di alam kubur, mendapatkan nikmat kubur, dan seterusnya di akhirat kelak akan mendapatkan suatu kenikmatan di surga. Amin Allahumma amin. Karena ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, mal mayyitu orana utai mayit fi qabrihi, tetep ing dalam kubri mayit iku ila kal ghurikil, kejaba kaya dene wong kang kerem, al mughawwisi, kang njaluk tulung. Jadi tidak ada seorang mayit di dalam kubur kecuali mereka seperti halnya orang yang tenggelam di dalam laut, dan mereka senantiasa mengharapkan pertolongan dari orang lain. At-talibi tegese wong kang murih li ayyuhosa maring yen den tulungi sapa mayit mau. Maka dari itu marilah kita selalu dekat dengan ulama, selalu dekat dengan fuqaha, agar kita selalu dibimbing dengan arahan-arahannya menjadi orang yang memperbanyak amal soleh hidup di dunia ini. Insya Allah kapan kita sudah memperbanyak amal soleh, berarti kita sudah memperbanyak bekal ketika kita masuk di alam kubur. Insya Allah akan mendapatkan sebuah keselamatan di alam kubur dan berkelanjutan di alam akhirat kelak. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain mengatakan pentingnya kita beramal soleh, karena kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi umur itu untuk kita beribadah, untuk kita memperbanyak bekal amal soleh di akhirat kelak. Karena Nabi sendiri bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, idza matat adama in qata amaluh, ketika anak cucu Adam itu mati, in qata amaluh, semua amal-amalnya sudah putus, illa min salasin, kecuali 3 amal yang pahalanya masih mengalir. Yang pertama yaitu ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dialap manfaat. Jadi ketika kita mengaji, mencari ilmu di pesantren, di majelis taklim, di TBQ, kemudian kita amalkan, terlebih bisa kita sampaikan, kita ajarkan kepada orang lain, itu sebuah ilmu yang bisa dialap manfaat.
Ketika orang itu mengajari sebuah ilmu, walaupun toh orang itu sudah meninggal, ketika ilmu itu diajarkan oleh orang lain dan orang lain itu masih mengamalkannya, maka yang mengajarkannya akan selalu mendapatkan pahala walaupun itu sudah meninggal di alam kubur. Ini pentingnya ilmu yang bermanfaat. Untuk itu marilah kita perbanyak ilmu kita, dan kita sebarkan ilmu kita sedekahkan ilmu kita kepada orang lain yang membutuhkannya, ilmu yang bisa kita harapkan pahalanya mengalir setelah kita mati. Terus yang kedua, sedekatin jariyatin, sedekah yang pahalanya bisa mengalir terus walaupun toh orang itu sudah meninggal. Seperti halnya orang berwakaf tanah untuk pembangunan masjid atau madrasah atau pondok pesantren atau kemaslahatan orang Islam yang lain, rumah sakit ataupun yang lain, selama itu masih digunakan walaupun untuk orang yang berwakaf yang bersedekah itu sudah meninggal, selalu akan dikujuri pahala, selama barang sedekahnya itu digunakan. Yang terakhir yaitu awwaladin sholihin yad'ulah, orang yang meninggalkan anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Maka dari itu marilah kita diberi amanah oleh Allah Ta'ala seorang anak, marilah kita didik dengan sebaik-baiknya, kita bimbing, kita isi dengan ilmu-ilmu agama yang kuat, agar mereka kelak ketika kita sudah meninggal, kita selalu didoakan oleh anak-anak kita, dan anak kita selalu menjadi orang yang berbuat baik, beramal soleh, dan mengingat kita dengan mendoakan, mintakan ampun atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Insya Allah dengan modal 3 ini kita akan diberi keselamatan ketika kita masuk di alam kubur nanti. Seperti halnya yang dikatakan oleh Nabi tadi, bahwa orang yang masuk di alam kubur seperti halnya orang yang tenggelam di lautan, selalu ingin minta tolong kepada orang yang bisa menolongnya. Untuk itu marilah kita kuatkan amal soleh kita agar kita menjadi orang yang selamat di alam kubur dan selanjutnya di akhirat kelak menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya sendiri dan umumnya para pemirsa, dan mungkin banyak kesalahan dalam saya menyampaikan kajian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.